Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Puisi biasanya berisi ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman, maupun kesan yang kemudian dituliskan dengan bahasa yang apik sehingga dapat berima dan enak untuk didengar. Jenis-jenis puisi ada puisi lama, puisi modern atau puisi baru, serta puisi kontemporer. Ciri-ciri puisi. Secara umum, puisi memiliki 5 ciri-ciri. Pertama, penggunaan diksi yang memiliki unsur indah dan kiasan. Kedua, penggunaan diksi yang memerhatikan rima sehingga bunyinya indah. Ketiga, ada penulisannya menggunakan bait-bait di mana akan ada berapa baris atau lirik. Keempat, tidak atau kurang memperhatikan alur tokoh dan hal-hal lain yang bersifat naratif. Kelima, penggunaan gaya bahasa atau majas yang cukup banyak dan berbeda-beda. Kedua, ada ciri puisi lama. Puisi lama gaya bahasanya cenderung lebih klise atau statis. Umumnya disampaikan dari individu ke individu secara lisan. Yang menulisnya cenderung tidak diketahui atau bersifat anonim. Biasanya terpaku dengan banyaknya rima, irama, banyaknya suku kata dalam satu baris, banyaknya baris dalam satu bait, dan intonasi dan lain-lain. Yang ketiga ada ciri-ciri puisi modern. Gaya bahasanya berbeda dengan puisi lama. Puisi modern gaya bahasanya bersifat dinamis dan tidak statis, sehingga berubah-ubah. Umumnya terdiri dari 2 atau 4 baris dalam satu bait dan tidak terpaku rima di dalam akhirannya. Biasanya terisi keresahan atau ungkapan emosi penulis. Dan keempat, ada satuan sintaksis atau gatra di dalamnya. Unsur-unsur puisi dibagi menjadi unsur batin dan unsur fisik. Unsur wait. Ya, unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin adalah yang tidak bisa dilihat tetapi bisa dirasakan. Pertama adalah rasa. Rasa adalah rasa atau suasana yang diungkapkan oleh penulis kepada pembaca. Kedua adalah tema. Tema adalah topik atau garis besar isi puisi itu isinya tentang apa. Ketiga ada amanat. Amanat adalah pesan yang diberi penulis kepada pembaca. Bisa tersirat dalam kata-kata atau tersurat secara langsung. Keempat adalah nada. Nada dapat diartikan kayak berapa tingginya atau rendahnya nada dalam suatu puisi. Selanjutnya ada unsur fisik puisi. Pertama ada gaya bahasa atau majas. Ada banyak sekali gaya bahasa yang dapat menimbulkan makna konotatif dan denotatif sendirinya.
seperti majas hiperbola, majas simile, majas personifikasi, dan lain-lain. Kedua ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang dipilih untuk penulis agar menimbulkan eh, menimbulkan eh, makna yang diingini di penulis, biasanya dengan nilai estetis dan kesendiriannya. Biasanya puisi memakai bahasa yang langka atau bahasa yang lama yang jarang ditemui pada eh, karya-karya lainnya. Selanjutnya ada rima. Rima adalah persamaan bunyi. Ada rima sempurna, rima tengah, rima akhir, rima awal, serta ada asonansi dan aliterasi. Selanjutnya adalah kata konkret. Kata konkret adalah kata yang bisa mengarahkan imajinasi pembaca. Karena kita membaca atau melihat kata konkret itu, kita bisa membayangkan sesuatu atau imaji bagi pembacanya. Yang terakhir ada imaji. Ketika membaca puisi, imaji akan memberikan kita rasa-rasa, menghubungkannya dengan indera kita, seperti imaji gerak, imaji auditif, imaji visual, imaji rasa, dan lain-lain yang bisa membayangkan kita tentang indera-indera tersebut. Ada beberapa cara menyampaikan puisi. Pertama adalah deklamasi puisi. Deklamasi puisi biasanya tidak memakai teks, sehingga makna dan emosi kita lebih terlihat jelas. Kedua ada pertunjukan puisi. Pertunjukan puisi bisa dramatisasi puisi, yaitu mendramakan sebuah puisi, dan bisa juga musikalisasi puisi, yaitu mengubah puisi dengan memberinya nada dan irama menjadi sebuah lagu. Terakhir ada membacakan puisi, yaitu membaca puisi dengan teks. Berikut adalah jenis-jenis puisi baru, yaitu puisi yang tidak terikat oleh rima, irama, dan peraturan lainnya. Pertama adalah balada. Balada biasanya berisi cerita atau kisah tema kepahlawanan, perjuangan, dan tragedi. Kedua ada elegi. Elegi biasanya ungkapan kesedihan, duka cita kita, serta perasaan kekosongan hati kita. Ketiga ada himne. Himne berisi pujian terhadap sesuatu. Biasanya kita agungkan atau dambakan, seperti Tuhan, pahlawan, atau tanah air. Keempat ada ode atau ode. Ode berisi sanjungan atau penghormatan. Kelima adalah epigram. Epigram berisi nasihat dan pesan-pesan moral tentang kehidupan. Keenam ada romansa. Romansa seperti namanya mengungkapkan perasaan cinta, kasih sayang, keindahan, serta lain-lain. Ketujuh ada satire. Adalah puisi yang mengandung kritik sosial dengan cara menyindir atau mengejek sesuatu, biasanya memiliki kebalikan arti. Seperti itulah. Berikut ini beberapa jenis puisi lama. Pertama adalah pantun. Pantun sudah sering kita ketahui ya, biasanya memiliki rima ABAB atau AABB dan terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. Biasanya terdapat dua sindiran dan 2 isi.
biasanya berisi jenaka, nasihat, cinta, kelucuan, ya kelucuan jenaka, ya dan lain-lain. Kedua lah gurindam. Gurindam terdiri dari 2 baris dalam setiap bait. Biasanya berisi nasihat dan ajaran moral. Dan rimanya AA. Ketiga, syair. Syair memiliki 4 baris dengan rima AAA. Dengan ciri khas memakai bahasa Melayu lama. Mantra adalah puisi yang dianggap memiliki kekuatan magis. Biasanya dalam upacara adat atau doa. Dengan rima berbeda-beda. Kelima, ada seloka. Seloka Selokatnya mirip dengan pantun, tetapi baitnya sambung menyambung. Setiap bait terdiri dari 4 baris dengan rima A atau B. Dan terakhir ada talibun. Talibun adalah puisi lama yang setiap baitnya jumlah barisnya genap, misalnya 2, 4, dan lain-lain. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.